Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Kurma bersama saya Laila Matasari. Teman-teman semua, bagaimana nih kegiatan Ramadannya? Sehat, lancar ya? Iya. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, yaitu tentang bagaimana memupuk rasa ridho kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita membahas apa? Nah, hari ini kita akan membahas terkait bagaimana meluruskan niat kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in manawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, jadi segala sesuatu yang kita niatkan, dalam hadis ini dijelaskan, apapun yang kita niatkan itu karena Allah SWT, hijrahnya kita itu karena Allah SWT dan Rasulullah, maka kita akan mendapatkan ya, tidak hanya pahala di dunia tapi juga di akhirat. Tapi sebaliknya, ketika misalnya niatnya itu beribadah atau melakukan sesuatu hanya untuk dunia, kalau di sini dalam hadis seorang perempuan yang dia ingin nikahi, maka dia hanya sebatas menikahi seorang perempuan itu, artinya hanya dunia yang dia dapat. Maka bagaimana seharusnya kita meluruskan niat kita? Sebelumnya kita juga sudah bahas bagaimana mencintai Allah. Nah, salah satu poinnya adalah melakukan sesuatu itu ikhlas karena Allah SWT. Kemudian di pembahasan materi kedua juga kita membahas terkait keridhaan terhadap ketetapan Allah. Maka salah satunya juga kita harus meyakini bahwa apapun yang kita hadapi itu adalah sebenarnya ketetapan dari Allah SWT dan bukti cinta Allah kepada kita. Nah, sekarang bagaimana kita untuk meluruskan niat kita agar ketika misalnya kita menghadapi segala masalah, kita tidak kecewa. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan tidak tidur malam mungkin. Nah, kita percaya bahwa itu semua adalah ketetapan dari Allah. Nah, lalu bagaimana caranya? Jadi yang pertama adalah meluruskan niat kita, bahwa semata-mata di hati kita, di pikiran kita, di setiap langkah kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita membuat plan atau perencanaan itu bismillah karena Allah. Dan yang ketiga adalah selalu berdoa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika misalnya kita mendapati sebuah keberhasilan, maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, karena semua keberhasilan itu bukan karena usaha kita, tapi sebenarnya adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala prosesnya itu Allah nilai dengan ibadah, baik itu berhasil maupun kita mengalami kegagalan. Nah, demikian terkait materi kita tentang meluruskan niat kita dalam segala aktivitas. Nah, mudah-mudahan mulai dari sekarang kita berusaha untuk meluruskan niat kita kembali dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan untuk kita sendiri dan juga untuk umat. Nah, dari hadis tadi dijelaskan bahwa ketika misalnya kita meniatkan setiap ibadah kita itu karena Allah dan Rasulullah, hijrahnya kita kepada Allah untuk Allah dan Rasulullah, maka kita akan mendapatkan tidak hanya pahala di dunia tapi juga di akhirat. Berbeda kalau misalnya niatnya dalam sebuah hadis tadi menyebutkan bahwa laki-laki itu hijrahnya karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia hanya mendapatkan pahala dunia saja, maka akhirnya tidak. Kenapa? Karena dia berniatnya hanya untuk mendapatkan seorang perempuan tadi. Nah, sehingga ketika misalnya kita beraktivitas, maka kita perlu betul-betul memposisikan niat kita ini untuk apa, sehingga tidak hanya dalam hal ibadah kita berpahala, tapi juga kegiatan-kegiatan aktivitas yang lain juga bernilai pahala. Nah, lalu lantas langkah-langkah apa saja agar kita bisa meluruskan niat kita? Yang pertama pastinya adalah hati kita condong
meniatkan segala aktivitas kita itu untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membuat plan atau perencanaan yang bagus lagi kalau dibuatnya dari sekarang sampai nanti akhir hayat, sehingga walaupun misalnya kita tidak sampai umur kita sampai sekian-sekian misalnya sesuai perencanaan, tapi kita sudah ada niat, maka Allah sudah mencatat proses kita untuk melihat dari niat kita itu. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah segala apa yang kita rencanakan, karena segala sesuatu keberhasilan atau kegagalan itu bukan karena kita, karena perjuangan kita, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemenangan, keberhasilan itu sebenarnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian materi kurma kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan terus semangat aktivitas Ramadannya. Dan jangan lupa, mari kita luruskan niat kita beribadah karena Allah SWT, apapun itu, sampai misalnya berdiri, bersilaturahmi, ataupun misalnya sampai berbuka puasa dengan keluarga dan seterusnya, kita niatkan karena Allah SWT, sehingga apapun aktivitas kita itu adalah ibadah. Oke, semangat teman-teman di Ramadan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube Al Khair 92,7 FM.